Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Weli Andani dengan NIM 190331137 dari kelas Pendidikan Fisika C. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai gejala kuantum. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu teori kuantum. Yang pertama, teori kuantum adalah teori fisika modern yang menjelaskan segala sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh teori fisika klasik. Pengantar teori kuantum antara lain radiasi benda hitam dan dualisme gelombang partikel. Yang B yaitu radiasi benda hitam. Setiap benda akan memancarkan energi berupa gelombang elektromagnetik atau cahaya tampak dalam bentuk radiasi kalor. Benda hitam adalah benda yang menyerap sekaligus memancarkan radiasi kalor secara sempurna. Radiasi yang dipancarkan oleh seluruh benda yang memiliki suhu dan dipengaruhi oleh warna permukaan. Warna permukaan mempengaruhi nilai emisivitas benda atau E. Nilai emisivitas benda berkisar E besar sama 0, kecil sama 1. Warna hitam memiliki nilai E sama dengan 1, sedangkan warna putih memiliki nilai E sama dengan 0. Intensitas radiasi atau I adalah daya radiasi yang dipancarkan benda tiap satuan luas permukaan benda. Dapat dirumuskan I sama dengan P per A atau I sama dengan E to T pangkat 4, di mana I sama dengan intensitas radiasi, P sama dengan daya radiasi, A sama dengan luas permukaan benda, E sama dengan koefisien emisivitas benda, T sama dengan tetapan Stefan-Boltzmann, T sama dengan suhu mutlak benda. Daya radiasi atau P adalah energi radiasi yang dipancarkan benda tiap satuan waktu yang dapat dirumuskan P sama dengan E to T pangkat 4 kali A. Energi radiasi atau W adalah energi kalor berupa gelombang elektromagnetik spektrum cahaya yang tampak yang dipancarkan benda, dapat dirumuskan W sama dengan E to T pangkat 4A kali T. Hukum pergeseran Wien menjelaskan tentang hubungan intensitas dengan frekuensi atau panjang gelombang. Jika suhu makin tinggi, maka intensitas radiasi maksimum, panjang gelombang lambda m atau frekuensi gelombang Fm akan bergeser. Dapat dirumuskan lambda m kali T sama dengan C. Lambda m sama dengan panjang gelombang pada intensitas radiasi maksimum, sedangkan T sama dengan suhu mutlak. C merupakan tetapan Wien 2,898 kali 10 pangkat min 3. Seperti kita lihat, yaitu pergeseran grafik Wien. Panjang gelombang atau geser ke kiri, di mana T2 besar dari T1, F2 besar dari F1, lambda 2 kecil dari lambda 1, dan I2 besar dari I1, W2 besar dari W1. Pada gambar 2, frekuensi gelombang atau geser ke kanan, di mana lambda 2 kecil dari lambda 1, I2 besar dari I1, W2 besar dari W1, T2 besar dari T1, F2 besar dari F1. Teori Max Planck menjelaskan bahwa cahaya merupakan pancaran paket energi atau kuantum energi yang terkuantisasi atau diskret yang disebut foton. Foton adalah bentuk cahaya sebagai partikel yang merambat lurus berkecepatan, di mana C sama dengan lambda kali F sama dengan 3,0 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Energi foton dipengaruhi oleh frekuensi gelombang, dapat dirumuskan E sama dengan H kali F. E sama dengan H C per lambda, di mana E merupakan energi foton, H merupakan tetapan Planck, di mana 6,6 kali 10 pangkat min 34. F sama dengan frekuensi gelombang, C sama dengan cepat rambat gelombang 3,0 kali 10 pangkat 8, lambda sama dengan panjang gelombang. Efek fotolistrik dikemukakan oleh Albert Einstein dan merupakan peristiwa tereksistasinya elektron dari logam akibat pancaran energi foton.
Energi ambang adalah energi foton minimum yang dibutuhkan untuk melepas satu partikel elektron tereksistasi dari logam. Dapat dirumuskan E0 sama dengan H kali F0, di mana E0 merupakan energi ambang, H tetapan Planck, sedangkan F0 merupakan frekuensi ambang. Pada efek fotolistrik, jika E kecil dari E0, maka tidak terjadi efek fotolistrik. Jika E sama dengan E0, terjadi efek fotolistrik sesaat. Tidak ada energi kinetik yang terbentuk. Jika E besar dari E0, terjadi efek fotolistrik, ada energi kinetik yang terbentuk. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki elektron akibat bergerak. Energi kinetik elektron dapat dirumuskan EK sama dengan E kurang E0, EK sama dengan H F kurang F0, sedangkan tan alfa sama dengan EK per F kurang F0 sama dengan H. Potensial Henty adalah nilai potensial listrik yang digunakan untuk membuat elektron yang sedang bergerak menjadi berhenti, di mana V sama dengan EK per E. V sama dengan potensial Henty, EK sama dengan energi kinetik elektron, E sama dengan muatan elektron. Efek Compton merupakan kebalikan efek fotolistrik, yaitu peristiwa penghamburan foton akibat penumpukan elektron, seperti yang kita lihat pada gambar. Momentum foton adalah nilai momentum yang terjadi ketika foton menumbuk elektron. Dapat dirumuskan P sama dengan E per C sama dengan H per lambda. Pergeseran Compton adalah perubahan panjang gelombang yang terjadi akibat tumpukan foton dengan elektron. Dapat dirumuskan delta lambda sama dengan lambda aksen kurang lambda, di mana delta lambda sama dengan pergeseran Compton. Delta lambda sama dengan H per M0 C kali 1 kurang cos alfa. M0 sama dengan massa elektron diam 9,1 kali 10 pangkat 31, di mana alfa sama dengan sudut belok terhadap arah awal. Pada efek Compton, energi foton bertambah, E aksen besar dari E. Panjang gelombang foton bertambah, lambda aksen besar dari lambda. Frekuensi foton berkurang, F aksen kecil dari F. Hipotesis de Broglie menjelaskan bahwa partikel yang bergerak dapat memiliki sifat-sifat gelombang atau cahaya dan panjang gelombang. Panjang gelombang partikel dapat dirumuskan partikel umum lambda sama dengan H per P, lambda sama dengan H per M kali V, di mana P sama dengan momentum partikel, M sama dengan massa benda, V sama dengan kecepatan partikel. Elektron dapat dirumuskan lambda sama dengan H per akar 2M0 EV. M0 sama dengan massa elektron diam 9,1 kali 10 pangkat min 31. E sama dengan muatan elektron 1,6 kali 10 pangkat min 19, sedangkan V sama dengan beda potensial. Sekian penjelasan materi dari saya. Ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.